Maka manfaatkanlah ya waktu yang luang ya, karena sudah tidak ada sholat. Wanita yang haid tidak ada sholat, dan wanita yang haid tidak ada puasa, sehingga waktunya luang. Manfaatkanlah waktu-waktu luang tersebut untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa zikir pagi dan sore juga. Ini juga masih tetap dianjurkan bagi wanita yang haid, karena itu zikir. Berdoa ya, ini juga masih sangat dianjurkan bagi wanita-wanita yang haid. Dan waktu yang mustajab itu masih berlaku bagi wanita yang haid. Seperti misalnya antara azan dan iqamah. Walaupun wanita yang haid tidak sholat, dia masih mendapatkan keutamaan untuk berdoa antara azan dan iqamah. Dan itu doa yang mustajab, ya, tetap menjadi doa yang mustajab. Di akhir malam ya misalnya, wanita yang haid tidak boleh sholat, tapi bukan berarti dia tidak misalnya bangun di akhir malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih boleh berdoa, masih boleh untuk berzikir. Masih boleh untuk memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya saja ketika membaca Al-Qur'an ya, tetap tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Ketika membaca Al-Qur'an tidak boleh menyentuh mushaf. Karena adanya hadis yang tegas dalam masalah ini, meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi Syekh Albani, Syekh Masyhur Hasan Salman menghasankan hadis ini. La yamassul Qur'an illa wa huwa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali apabila seseorang dalam keadaan suci. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali apabila seseorang dalam keadaan suci. Maka ketika haid ya, tidak boleh seseorang menyentuh mushaf. Ustaz, bagaimana dengan HP? Apakah boleh menyentuh HP yang layarnya menampakkan mushaf Al-Quran? Maka kita katakan bahwa apa yang ada di HP itu bukan mushaf. Apa yang ada di HP itu bukan mushaf. Mushaf itu kumpulan Al-Quran dari awal sampai akhir. Kumpulan dari Al-Quran sampai awal dari awal sampai akhir. Ketika hanya beberapa halaman, maka namanya bukan mushaf. Ya, misalnya kita mencetak satu halaman dari mushaf, maka namanya itu bukan mushaf. Itu namanya kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya. Dan ini hukumnya bukan hukum mushaf. Memang harus dimuliakan. Tapi kalau misalnya kita ya batal wudu atau wanita haid, dia masih dibolehkan untuk menyentuhnya, karena itu bukan mushaf, ya, karena itu bukan mushaf. Begitu pula layar HP, dia hanya menampakkan sebagian dari mushaf, hanya menampakkan misalnya 2 halaman atau 1 halaman, dia tidak menampakkan mushaf dari awal sampai akhir, maka hukumnya bukan hukum mushaf, sehingga boleh disentuh. Apalagi ya orang yang menyentuh HP itu sebenarnya tidak menyentuh layarnya. Sebenarnya dia tidak menyentuh layarnya. Tapi di atas layar masih ada lapisan layar lagi. Layar yang menampakkan mushaf bukan layar yang paling luar, tapi layar yang di dalamnya. Ya, sehingga pada asalnya dia belum menyentuh, ya, karena yang disentuh layar yang di luar, bukan layar yang menampilkan mushaf yang ada di dalam, sehingga dibolehkan. Dan ini merupakan ya suatu kenikmatan yang sangat besar ya yang Allah berikan di zaman ini. Sehingga wanita yang haid ya diberikan kemudahan untuk misalnya ketika membaca Al-Qur'an, silahkan membacanya dari HP. Kalau misalnya tidak hafal ya. Atau kalau misalnya ingin tidak memegang HP sama sekali, maka silahkan membaca Al-Qur'an ya surat-surat dari surat-surat yang dia hafal. Seperti misalnya surat Al-Ikhlas ya. Diulang-ulang saja surat Al-Ikhlas. 3 kali membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Ini merupakan sesuatu yang sangat besar pahalanya, maka jangan sampai kita sia-siakan ya, walaupun kita dalam keadaan haid ya. Wallahu taala alam.